Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Novianda dengan NIM 20010130042. Nah, di sini saya sebagai moderator yang akan menyampaikan moderator sekaligus pemateri yang akan menyampaikan project dengan judul Perancangan Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web. Nah, untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, salah satunya dengan menggunakan perpustakaan sebagai media pembelajaran. Nah, untuk mewujudkan perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, maka perpustakaan harus mempunyai aplikasi perpustakaan berbasis web yang dapat memberikan kemudahan bagi proses peminjaman suatu pencarian buku di perpustakaan sekolah tersebut. Tidak hanya peminjaman atau pencarian, aplikasi ini juga memudahkan peserta atau yang meminjam buku bisa mengembalikannya dengan mudah. Kemudian di sini ada bahan dan metode. Yang pertama itu ada sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan adalah sistem yang dibuat untuk memudahkan petugas perpustakaan dalam mengolah suatu perpustakaan. Nah, yang pertama itu ada aplikasi. Aplikasi berasal dari kata application, yaitu bentuk benda dari kata kerja to play, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengolah. Kemudian yang kedua ada Flutter. Flutter adalah mobile aplikasi SDK Software Development Kit untuk membuat aplikasi Android dan iOS dari satu kode base dengan performa tinggi, yang bertujuan memungkinkan pengembang untuk menghadirkan aplikasi berkinerja tinggi yang terasa alami pada platform yang berbeda. Selanjutnya ada Dart. Dart ini merupakan bahasa pemrograman general purpose yang dirancang oleh Lars Bach dan Casper Lang. Kemudian dikembangkan sebagai bahasa pemrograman aplikasi yang dapat dengan mudah untuk dipelajari dan disebarkan. Kemudian yang keempat ada, yang kelima ada Android Studio, di mana Android Studio ini merupakan Integrated Development Environment, atau biasa disingkat dengan IDE. Resmi untuk pengembangan aplikasi yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Yang selanjutnya ada database MySQL. Nah, database MySQL ini merupakan aplikasi yang bersifat daemon atau menetap dalam memori yang berjalan bersama dengan sistem operasi Microsoft Windows. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Selebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke pemateri kedua, yaitu Guslina Trisantika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guslina Trisantika. Di sini saya akan membahas bab 2, yaitu hasil dan pembahasan. Di mana tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui apakah program yang kita buat sudah berjalan atau bekerja seperti yang diharapkan atau belum. Di sini kami membuat proses pembahasan interface atau antarmuka program berbasis web. Di sini bisa dilihat tampilan awalnya, di mana ini merupakan halaman utama yang muncul ketika membuka website pertama kali. Kemudian menunya terdapat menu layanan seperti login, paduan daftar, kontak, tentang, logout. Jadi lihat pada gambar. Kemudian kedua ada pemilihan status, di mana halaman menu dashboard ini merupakan tampilan utama pustakawan sebelum melakukan login. Sini tujuannya untuk memilih status mahasiswa atau dosen untuk menuju ke prosedur selanjutnya, seperti pada gambar. Sini juga terdapat untuk umum, bisa diakses. Kemudian yang ketiga ada form persyaratan, di mana ini digunakan untuk melengkapi data prosedur persyaratan pustakawan. Sini bisa diisi nama lengkap, kemudian ada jurusan, tempat tanggal lahir,
alamat, serta nomor telepon. Kemudian bisa selanjutnya itu ada nomor anggota, kemudian nomor induk mahasiswa atau NIM. Selanjutnya diakses itu ada tanggal pendaftaran, kemudian nama orang tua, alamat orang tua, serta nomor orang tua. Selanjutnya yang keempat ada form petugas. Di sini digunakan petugas untuk login dengan memasukkan data diri yang sudah diinputkan sebelumnya. Di sini yang bisa diakses itu ada kode petugas, yang diisi itu ada kode petugas, nama, jabatan, kemudian hak akses, dan passwordnya. Kemudian yang kelima ada interface petugas, di mana ini digunakan untuk menampilkan data-data user yang telah diinputkan oleh pustakawan. Bisa dilihat seperti ini menu utamanya. Kemudian yang keenam ada interface petugas peminjaman, di mana ini digunakan oleh pustakawan untuk menampilkan data anggota yang meminjam buku. Bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian ada interface petugas pengembalian, di mana ini digunakan untuk melihat data anggota yang mengembalikan buku, serta melihat jikalau ada denda keterlambatan. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang ke-8 ada list laporan denda, di mana ini bisa dilihat laporan dendanya. Kemudian ada yang ke-9, list laporan buku. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian list laporan anggota. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari bab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang selanjutnya pada bab ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rohali. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu penutup, di mana ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan aplikasi perpustakaan berbasis web menggunakan Flutter sebagai software development kit dan Dart sebagai bahasa pemrograman yang dipakai. Pengembangan sistem ini menggunakan Android Studio sebagai text editor perancangan sistem dan menggunakan MySQL sebagai database. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.